Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Mbok sudah share resep nasi uduk yang enak ya. Kali ini Mbok kumpulkan atau share resep menu-menu pendamping nasi uduk yang biasa dijual ya. Ada mie hun goreng, ada jengkol, ada telur, bakwan, dan ada tempe orek. Langsung aja yuk ke menu pertama. Tempe orek. 500 gram tempe kita potong-potong. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai garing. Goreng sampai selesai. Ini bumbu halusnya: 13 buah cabai, 7 butir kemiri, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 1 buah tomat. Ini semuanya akan kita haluskan. Lanjut, kita tumis 3 siung bawang merah sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Masukkan bumbu halusnya atau sambelnya. Kita osreng-osreng. Kita masak sampai wangi. Tambahkan 3 lembar daun salam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 6 sendok makan kecap manis. Masukkan tempe yang sudah kita goreng. Kita aduk rata. Jangan lupa kita tes rasa. Tambahkan 2 sendok teh gula merah. Ini Mbok pakai gula aren ya. Lalu diaduk-aduk sebentar sampai rata. Terakhir tambahkan lada bubuk. Lalu matikan kompornya dan siap disajikan. Tempe orek atau orek tempe. Lanjut, mihun goreng. Didihkan air, masukkan 300 gram bihun goreng. Bihun kemasan. Ini mie jagung ya. Mbok tambahkan sedikit minyak. Kita rebus selama kurang lebih 2-3 menit. Kita pindahkan ke wadah. Ini kita tambahkan kecap manis 5 sendok makan dan 1 sendok teh lada bubuk. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Kita haluskan dulu. 7 buah cabai, 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan 3 siung bawang merah. Juga ada 3 siung bawang merah lain yang kita iris-iris. Bawang merah irisnya kita masukkan dulu ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Setelah bawangnya berubah warna, baru kita masukkan bumbu halusnya. Kita osreng sampai wangi. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk,
Tambahkan 1 batang daun bawang. Kita masukkan mie yang sudah kita campur dengan lada bubuk dan kecap manis. Tambahkan 100 gram kubis atau kol dan sisa daun bawangnya lagi. Kita aduk rata. Jangan lupa ya dites rasa selalu. Nah, ini sudah hampir rata. Warnanya cantik banget. Kurang rendang, tambahkan 1 sendok makan kecap manis dan setengah sendok teh garam. Diaduk lagi sampai rata. Boleh banget kalau mau diicipin lagi biar lebih yakin. Sudah deh, taburi dengan bawang goreng dan daun seledri. Bihun gorengnya siap disajikan. Selanjutnya telur semur. Semur telur. Haluskan 15 buah cabai, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 7 butir kemiri. Ini semua bahannya kita haluskan dan ada 3 siung bawang merah yang kita iris-iris. Pertama kita goreng dulu 7 butir telur. Ini resepnya bisa untuk sampai 12 telur ya. Ini setengah kilogram telur yang sudah direbus dan dikupas. Ini mbok puter-puter gini biar rata. Tapi kayaknya nggak ngefek ya. Pakai sortel aja ya, dibolak-balik. Kalau mau rata ada yang ngasih tips tuh minyaknya harus banyak banget ya, tapi ini minyaknya sedikit. Ya udah kita begini aja cukup. Kita angkat, sisihkan dulu. Setelah itu kita masukkan bumbu halusnya. Kita osreng-osreng. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan sedikit micin. Micinnya boleh di skip ya. Tambahkan kecap manis, 2 sendok makan kecap manis. Masukkan telurnya. Kita akan masak sampai kering ya, supaya aroma langu dari bumbunya hilang dan jadi makin gurih. Tambahkan 3 lembar daun salam dan 1 ibu jari lengkuas biar sedap dan rasanya jadul. Ini tadi kelupaan ya, bawang merahnya. Kita masukkan di akhir saja. Nah, ini udah kering. Setelah kering begini baru kita masukkan air ya, biar nyemek-nyemek. Ini kita tambahkan 200 ml air, kita biarkan mendidih. Nah, warnanya cantik ya, sudah meresap ke dalam pori-pori telurnya. Tambahkan lagi 1 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan bawang merah goreng atau 3 siung bawang merah goreng tadi ya, yang harusnya digoreng di awal. Udah deh, ini beneran tuh enak banget. Telurnya ini semur kering ya. Kita sajikan. Wow, penampakannya nggodain banget. Taburi dengan bawang merah goreng lagi biar lebih sedap. Kita lanjut ke menu berikutnya, bakwan.
2 buah jagung manis, 2 batang daun bawang, 100 gram tauge, 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian tepungnya, ini ada 2 jenis tepung ya, Mbok pakai 6 sendok makan tepung terigu dan 6 sendok makan tepung beras. Untuk membuat makin renyah, tambahkan 1 sendok teh baking powder. Campur semua bahan seperti ini. Setelah tercampur rata, tambahkan air. Airnya belakangan ya. 150 ml air. Aduk atau sampai seperti ini ya penampakannya. Jadi dia sama sekali tidak encer. Ini kan kepengen bakwan yang kriuk ya dan tidak lembek. Udah deh, siap digoreng. Panaskan minyak, masukkan adonan bakwannya, diurai, dipertipis ya, dibeleberin. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan merata atau sesuai selera saja. Kalau mau kering banget bisa warnanya sampai agak kecoklatan gitu. Nah, ini udah kuning merata, kita siap-siap diangkat. Nah, hasilnya seperti ini, terlihat ya, mantap banget. Pertama, rebus 1 kg jengkol. Ini Mbok rebus, mendidih, airnya dibuang, dicuci, direbus lagi, mendidih, airnya buang, cuci lagi. Lalu ini mengikuti saran sama teman pedagang nasi uduk ya, direbus lagi pakai air beras dan pakai yang banyak daun salamnya. Kita rebus sampai benar-benar empuk. Setelah empuk nanti dicuci bersih. Jadi kali ini Mbok tidak pakai garam ya, katanya air beras menghilangkan aroma tidak sedap dan bikin empuk. Setelah itu sudah dicuci, kita tumbuk ya, kita pukul-pukul seperti ini. Kita pipihkan biar nanti rasanya lebih enak. Nah, ini ya, kalau yang mau di frozen bisa nih, setelah direbus seperti ini disimpan di freezer. Bumbunya 15 buah cabai merah, 9 butir kemiri, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, setengah buah pala, dan cabainya masuk semua ke dalam penghalus. Dan ini tadi Mbok tambahkan 1 ibu jari jahe ya, tambahkan sedikit air juga, lalu kita haluskan sampai halus, benar-benar halus. Sekarang kita masukkan 7 siung bawang merah yang sudah kita iris-iris. Jadi bawangnya double ya, ada yang dihaluskan, ada yang digoreng seperti ini. Kita goreng sampai mateng, kita angkat sebagian, kita sisihkan. Jangan sampai gosong ya, buru-buru kita masukkan cabai halus dan bumbu lainnya. Biarkan mendidih, masukkan lengkuas 3 ibu jari, kemudian daun salam, daun jeruk, dan serai. Daun salamnya agak banyak, serainya 3 lembar. Serainya 1 batang, daun jeruknya 3 lembar. Ini kita harus masak sampai benar-benar habis airnya ya, karena tadi kita menggunakan jahe biar nanti tidak pahit. Masukkan 2 sendok makan ketumbar bubuk, 2 sendok teh lada bubuk. Tadi sudah Mbok masukkan juga 1 sendok teh garam ya.
Kita tumis lagi sampai berminyak. Tambahkan 1 jari kayu manis, 1 buah bunga lawang, 3 buah kapulaga dan 3 buah cengkeh biar rasanya kuat. Lalu masukkan jengkol yang sudah kita gepuk ya atau kita pukul-pukul. Tambahkan 8 sendok makan kecap manis. Lalu kita tumis seperti ini, kita masak ya, kita biarkan mendidih atau menggoreng agar bumbunya menyerap ke dalam pori-pori jengkolnya. Nah, ini sudah wangi banget ya, sudah saling menempel itunya bumbunya ke kulit jengkolnya. Setelah itu baru deh siap-siap ya, kita bolak-balik lagi sambil kita siapkan air. Nah, penampakannya seperti ini gini aja sebenarnya udah enak ya, tapi kita kepengen bikin semur. Masukkan 1 liter air. Aduk, biarkan mendidih. Setelah itu tutup, masak kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang. 20 sampai 30 menit boleh ya. Hasilnya akan seperti ini, airnya akan berkurang kira-kira 250 ml. Lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula merah. Kalau ya warnanya mau lebih gelap boleh ditambahkan kecap manis lagi ya, tapi ini mbok udah pas, kayaknya ini udah oke. Jangan lupa dites rasa. Buat mbok ini udah oke banget, manisnya terasa, tetap ada pedes-pedesnya, lada dan cabai serta jahe. Aroma rempahnya kuat, nggak enek ya. Udah deh, matikan kompornya dan semur jengkol bumbu medok yang simple siap disajikan. Nah, teman-teman, demikian kumpulan resep-resep pendamping untuk nasi uduk yang biasa dijual, terutama di daerah Jabodetabek dan Jawa Barat ya. Nah, di belakang ini buat sertakan juga resep nasi uduk yang terenaknya. Langsung masukkan 1200 ml santan, ini campuran air dan 3 bungkus santan kental kemasan yang ukuran 65 ml. Kalau pakai santan segar kira-kira 1 butir kelapa ya teman-teman. Kemudian 3 lembar daun salam, daun pandan, 3 batang serai. Salamnya yang banyak, 9 sampai 11 lembar daun salam. 5 lembar daun jeruk, 1 ibu jari jahe dibelah-belah. Ini salamnya mbok tambahin lagi ya, ini wajib banyak salamnya. Dan 1 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan peres garam. Jangan terlalu mumbul ya garamnya. Nah, biar rasanya tuh tidak enek, seger. Tambahkan 3 siung bawang merah segar yang diiris-iris. Udah deh, biarkan mendidih. Masak sampai semua aroma dan kaldu atau rempah dari bumbu-bumbunya tuh maksimal keluar, dedaunannya warnanya berubah. Kira-kira dalam proses memasak ini santannya sisa 1 liter ya. Kira-kira habis 200 ml. Setelah kira-kira tersisa 1 liter santan, jadi 1:1 ya. Baru kita akan masukkan beras yang sudah kita cuci bersih. Berasnya ukurannya 1 liter. Ini mbok menggunakan beras pulen ya.
Nah, ini baru deh kita akan masak sampai mendidih. Nah, kita biarkan mendidih sambil diaduk-aduk sampai nanti airnya akan tersisa seperti ini ya. Tersisa sangat sedikit sampai seperti ini. Berasnya naik ke atas. Nah, ketika airnya sudah mulai tersisa sedikit seperti ini, baru kita matikan kompornya dan kita diamkan ya. Kita akan biarkan, ini namanya aron kalau di Jawa ya, sampai tidak menetes lagi airnya atau tajinnya, sampai kekal atau sampai solid ya, tidak menetes. Nah, seperti ini. Setelah kita diamkan kurang lebih 10 menitan ya, dia seperti ini nyatu. Ini baru bisa kita kukus. Panaskan kukusannya, lalu kita masukkan aronnya. Semua dedaunannya kita tetap sertakan, dan di bawah kukusan airnya mbok beri daun pandan supaya uapnya wangi. Kita kukus selama 45 menit. Nah, 45 menit kemudian dia sudah mateng. Jangan tunggu dingin ya, buru-buru semua dedaunannya itu diangkat. Jangan lupa dicobain, ini udah enak banget lah pokoknya. Daun-daunannya kita angkatin, kita buang, karena kalau kita biarkan dedaunannya sampai dingin di tengah-tengah nasinya itu nanti terutama daun pandannya sering kali meninggalkan warna merah. Nah, ini cantik banget kan hasilnya seperti ini, disantap dengan taburan daun bawang dan teman-temannya. Nah, hari ini Mbok membuat ada mie goreng, kemudian tempe oreknya, jengkol, wah, dan lain-lain. Nah, demikian ya, sekarang Mbok share resep nasi uduknya yang enak banget dulu. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes rendes maknyus.